Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi-materi pada mata perkuliahan Sistem Pendukung Keputusan. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait beberapa pembahasan. Yang pertama adalah kami akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu, serta tujuan dari kami membuat video ini. Lalu kita masuk pada materi yang tiga materi yang tersebut, yaitu yang pertama adalah Typical Neural Network, yang kedua Knowledge Management System, dan yang ketiga Expert System. Nah, yang pertama kami akan menjabarkan kepada kawan-kawan siapa saja sih kelompok 4. Yang pertama itu adalah Alif Al-Farabi, yang kedua Mela Arvina, yang ketiga Salsabila, dan yang keempat Miftah Farid. Nah, tujuan kami untuk membuat video ini adalah untuk mempelajari serta mendalami metode Artificial Neural Network, metode Knowledge Management System, serta metode Expert System. Nah, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, itu adalah Artificial Neural Network, yang dimana Artificial Neural Network itu adalah sebuah model atau sistem yang mencoba cara kerja graf dengan terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Nah, untuk lebih lanjutnya serta mendalaminya akan dijelaskan oleh Alif Al-Farabi. Pada Alif, dipersilakan. Terima kasih kepada Farid. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu Artificial Neural Network. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Farid tadi secara singkat, yaitu ANN ini merupakan sebuah model atau sistem yang mencoba cara kerja graf dengan terinspirasi dari cara kerja otak manusia dalam memproses sebuah informasi. Nah, dalam bahasa Indonesia, ANN ini adalah jaringan saraf tiruan, di mana dengan adanya jaringan saraf tiruan ini, komputer itu dapat mengambil keputusan serta memahami layaknya manusia. Nah, jaringan saraf tiruan ini terdiri dari neuron-neuron atau simpul yang saling terhubung dan mampu memproses informasi secara paralel. Nah, di sini sebenarnya untuk JST atau ANN ini dia itu memiliki banyak sekali metode. Nah, namun yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu metode backpropagation karena sesuai dengan jurnal yang nanti akan saya bahas itu menggunakan metode ini. Nah, metode backpropagation ini merupakan metode supervised learning yang memiliki target yang akan dicari. Nah, metode ini juga merupakan salah satu metode yang termasuk ke dalam machine learning dan deep learning yang berguna untuk melakukan optimasi pada jaringan saraf tiruan. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan bagaimana bobot dan bias pada setiap neuron dalam jaringan saraf tiruan dapat diupdate agar dapat meminimalkan kesalahan atau error pada saat melakukan prediksi. Nah, metode backpropagation ini yaitu sudah banyak digunakan oleh para peneliti-peneliti dikarenakan metode ini merupakan salah satu metode yang paling kompleks sehingga dia itu bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal dibandingkan metode-metode lainnya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini, itu merupakan gambar dari jaringan backpropagation ini, yang mana dia itu memiliki hidden layer. Nah, ini merupakan jurnal yang akan saya bahas, yang mana pada jurnal ini yaitu jurnal yang akan memprediksi apakah saham itu bakalan naik atau turun dengan menggunakan metode backpropagation ini. Nah, jadi Jakarta Islamic Index atau JII itu merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperhatikan pergerakan saham di tiap harinya. Dengan adanya organisasi ini, masyarakat itu yang tidak mengetahui apapun tentang saham itu
dapat mengetahui pergerakan tentang saham lebih mudah, serta mengetahui bagaimana pergerakan saham itu terjadi pada waktu tertentu. Nah, jadi untuk permasalahan di dalam jurnal ini, yaitu banyak investor yang tidak mampu memprediksi apakah saham itu akan turun atau naik, sehingga dengan jurnal ini akan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan algoritma backpropagation. Nah, proses awalnya itu pertama akan dilakukan analisa variabel. Jadi analisa variabelnya itu variabel yang digunakan yang pertama ada suku bunga, kurs nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, serta harga saham yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, jadi setiap pergerakan saham itu dia akan disajikan berdasarkan penutupan harga saham di bursa efek, yang mana data itu kan akan dicatat terus-menerus, yang mana nantinya akan menyebabkan gunungan data. Nah, dari gunungan data itu, kita bisa menggunakan metode data mining untuk mengambil informasi serta pengetahuan yang memiliki potensi untuk digali. Nah, setelah kita melakukan penggalian itu, maka nanti pengetahuan yang pengetahuan yang kita dapat itu bisa berupa harapan agar investor itu lebih bijak ketika mengambil keputusan untuk berinvestasi di pasar modal. Nah, jadi untuk dengan menggunakan jaringan syarat tiruan ini, maka dapat dilakukan prediksi harga saham yang mampu menemukan pola pada sistem non-linear dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Di sini harapan jurnalnya yaitu investor itu dapat mampu atau dapat melakukan prediksi, atau mereka itu dapat mengantisipasi kerugian mereka ketika sebelum mereka mau menginvestasikan ke pasar modal. Mereka itu dengan adanya jurnal ini diharapkan mereka dapat mengantisipasi kerugian di kemudian harinya. Nah, kemudian hasil dari jurnalnya itu hasil dari jurnalnya sesuai dengan proses penentuan pergerakan saham yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan data variabel data CII sebagai X1, harga saham X2, kurs rupiah X3, inflasi X4, dan nilai target dilambangkan dengan T dari pergerakan nilai saham. Nah, berdasarkan input-input dari variabel tadi, maka di jurnal ini didapatkan pergerakan harga saham tersebut naik sebesar 0,7815, di mana hal tersebut merupakan pergerakan naik jika hasil output yang dikeluarkan tadi itu lebih dari 0,5, maka harga saham itu akan naik. Kalau misalnya di bawah itu, maka harga sahamnya itu bakal turun. Nah, sesuai dengan hasil yang didapatkan di jurnal ini yaitu 0,7815, yang mana otomatis dia lebih besar dari 0,5, maka dipastikan bahwa harga saham itu akan naik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi Artificial Neural Network. Saya kembalikan lagi kepada Miftah Farid. Baik, terima kasih kepada Alif Al-Farabi yang telah menjelaskan materi yang pertama, Artificial Neural Network. Nah, kita langsung masuk saja pada materi yang kedua, itu adalah Knowledge Management System, di mana Knowledge Management System ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan, yang dimana untuk digunakan kembali pada organisasi tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih dalamnya akan dijelaskan oleh Mela Arvina. Kepada Mela, dipersilakan. Nah, oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Knowledge Management System. Seperti yang sudah dijelaskan pada Farid, nah jadi saya ulangi lagi nih ya.
Jadi KMS itu atau Knowledge Management System adalah suatu rangkaian kegiatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali. Kemudian yang akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem aplikasi digital. KMS sendiri merupakan kolaborasi dari praktek atau disiplin yang pilarnya adalah orang, proses, dan teknologi. Oke, next. Nah, jadi pada metode KMS ini, saya akan mengambil jurnal yang berjudul KMS Knowledge Management System Obat Ibu Hamil berbasis Android. Metode apa sih yang dilakukan oleh penelitian ini? Jadi, penelitian ini menggunakan metode KMS-LC atau Knowledge Management System Life Cycle yang terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu evaluasi infrastruktur. Evaluasi infrastruktur merupakan evaluasi keberadaan infrastruktur untuk membangun atau mengembangkan KMS. Hal tersebut meliputi ruang lingkup hardware, software, netware, brainware, dataware, dan proses. Dan yang kedua ada membentuk tim. Identifikasi stakeholder untuk pembangunan KMS obat ibu hamil dilakukan dengan cara pembentukan tim. Pembentukan tim dilakukan berdasarkan peran, tugas, dan tanggung jawab. Adapun pembentukan tim terdiri dari 5 orang, yaitu 1 orang pakar, 1 orang analis, 1 orang programmer, 1 orang pembantu lapangan, dan 1 orang pengelola data. Nah, yang ketiga yaitu adalah menangkap pengetahuan. Next. Jadi dalam proses menangkap pengetahuan, itu dia adalah menangkap tacit dan eksplisit. Adapun proses knowledge management system yang dilakukan terdiri atas 4 tahap, yaitu akuisisi pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, transformasi pengetahuan, dan penggunaan pengetahuan. Yang pertama, proses akuisisi pengetahuan dilakukan dengan cara wawancara. Proses ini yaitu pengetahuan juga dilakukan dengan observasi, data penggunaan obat ibu hamil di RSIA KMC. Berdasarkan hasil wawancara pakar dan observasi, dihasilkan pengetahuan tacit berupa nama obat, kelas terapi, informasi obat, merek dagang, efek samping, bentuk obat, kategori penggunaan untuk ibu hamil berdasarkan FDA, dosis dan aturan pemakaian. Selain itu dihasilkan pengetahuan eksplisit berupa data obat aman untuk penggunaan ibu hamil dan kategori obat menurut FDA untuk penggunaan ibu hamil. Kemudian, setelah pengetahuan tacit dan eksplisit terkumpul, selanjutnya berdasarkan proses manajemen pengetahuan yaitu melakukan penyimpanan pengetahuan. Langkah untuk penyimpanan pengetahuan adalah dengan input pengetahuan ke dalam database system. Pengetahuan yang dihasilkan dari akuisisi pengetahuan kemudian diinput dalam data Excel dan selanjutnya diunggah di dalam database system. Kemudian proses manajemen pengetahuan selanjutnya adalah transformasi pengetahuan. Transformasi pengetahuan dimodelkan dalam bentuk model SECI. Selanjutnya ada penggunaan pengetahuan. Penggunaan pengetahuan digambarkan melalui knowledge map obat ibu hamil. Slide sebelumnya. Nah, selanjutnya pada tahap setelah menangkap pengetahuan yaitu adalah merancang cetak biru pengetahuan obat ibu hamil. Pengetahuan tacit yang telah dikonversi ke dalam pengetahuan eksplisit kemudian digambarkan secara detail mengenai desain dari prototipe KMS obat ibu hamil yang akan dikembangkan. Rancangannya dipresentasikan berupa diagram sistem yang akan dikembangkan, use case diagram, dan kelas diagram. Selanjutnya ada verifikasi dan validasi pengetahuan obat ibu hamil. Pengetahuan obat ibu hamil yang telah dirancang dan divalidasi serta diverifikasi oleh pakar. Kemudian ada implementasi KMS. Implementasi dari hasil perancangan dalam pembuatan aplikasi ini dibuat dengan menggunakan framework Flutter dengan text editor VS Code dan REST API dengan menggunakan kode igniter sebagai service data. Selanjutnya yang terakhir ada pengujian KMS. Tahap pengujian pada KMS dilakukan dengan menggunakan pengujian fungsionalitas, kompatibel, dan usability. Nah, jadi apa hasil jurnalnya? Slide selanjutnya. Hasil jurnal yaitu
Penelitian ini telah menghasilkan KMS obat ibu hamil yang di dalamnya terdapat pengetahuan tentang simbol obat, deskripsi nama obat, dosis, kategori keamanan, penggunaan pada obat hamil menurut FDA, merek dagang, aturan pemakaian, dan efek samping. KMS obat ibu hamil yang dikembangkan memiliki kelebihan, yaitu pengetahuan yang terdapat pada aplikasi sudah divalidasi oleh pakar. Selain itu, KMS obat ibu hamil ini dilengkapi dua fungsi pencarian, yaitu pencarian berdasarkan nama obat dan pencarian berdasarkan keluhan nyeri atau indikasi penyakit. KMS obat ibu hamil dapat membantu pengguna dalam mencari pengetahuan tentang keamanan obat yang akan dikonsumsi ibu hamil sehingga tidak berisiko pada janin. Nah, jadi cukup sekian metode knowledge management system yang dapat saya jelaskan. Akan saya kembalikan kepada moderator Miftah Farid. Baik, terima kasih kepada Mela Arfiana yang telah menjelaskan knowledge management system. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu adalah materi expert system. Nah, materi expert system itu adalah sistem komputer yang didesain untuk membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan dari para ahli atau pakar pada bidang-bidang tertentu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Kalau Salsabila dipersilakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan Farid tadi, expert system atau dalam bahasa Indonesia itu adalah sistem pakar, di mana yang kita tahu sistem pakar itu meniru kemampuan seorang ahli dalam mengambil keputusan atau memberikan saran dalam suatu bidang tertentu. Expert system ini bekerja dengan memasukkan pengetahuan ahli atau pakar ke dalam sistem informasi. Pengetahuan ini diterjemahkan menjadi aturan atau rules dan algoritma yang dapat diprogram ke dalam sistem. Jadi expert system ini bisa mengevaluasi masalah, menganalisis informasi, dan memberikan solusi atau rekomendasi berdasarkan pengetahuan yang telah dimasukkan. Jadi apa manfaat dari expert system ini? Karena expert system ini informasi atau datanya berasal dari satu orang ahli atau pakar, sehingga jika mengembangkan sistem yang berasal dari expert system atau pakar, manfaat yang bisa didapat yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, kemudian meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan menjaga konsistensi. Apa aja sih skop pembahasan expert system di SPK? Yang pertama itu adalah definisi atau konsep. Konsep yang dikembangkan di dalam expert system ini adalah expert system adalah bagian dari SPK dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan SPK. Oleh karena itu, pengertian dan konsep expert system dan SPK perlu dijelaskan dengan jelas dan ada batasan untuk memastikan semua orang dalam tim memiliki pemahaman yang sama dan terhindar dari kebingungan saat mengembangkan aplikasi atau sistem informasi yang berbasis SPK dan expert system. Kemudian, tujuan dan manfaat dari expert system di SPK. Tujuannya yang sudah kita ketahui tadi, mengidentifikasi alasan mengapa expert system dan SPK diperlukan, serta apa manfaat yang diberikan oleh keduanya. Nah, yang ketiga itu adalah karakteristik expert system. Karakteristik atau hal yang identik dari expert system di SPK itu adalah, pertama, pengetahuan dari ahli. Expert system memerlukan pengetahuan ahli atau pakar di bidangnya. Kemudian basis pengetahuan atau aturan atau rules. Expert system memiliki basis pengetahuan dan aturan yang digunakan untuk memproses informasi dan mengambil keputusan. Kemudian ada kemampuan inferensi. Lalu eksplanasi dan modul pembelajaran atau learning module. Hal ini adalah komponen tambahan pada beberapa expert system yang memungkinkan sistem untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan basis pengetahuan. Yang keempat itu adalah komponen expert system. Komponen expert system ini isinya adalah, pertama ada mesin penjelasan atau explanation engine yang merupakan komponen digunakan expert system untuk menjelaskan alasan di balik keputusan yang dibuat. Kemudian database. Database ini adalah komponen tambahan namun sangat penting pada setiap expert system yang digunakan, yaitu gunanya untuk menyimpan informasi yang digunakan oleh sistem. Yang kelima, ada jenis-jenis expert system. Expert system ini sudah dikembangkan dalam banyak hal, sehingga jenis-jenisnya
adalah pertama ada sistem pakar berbasis aturan, sistem pakar berbasis kasus, sistem pakar berbasis model, sistem pakar hybrid, dan yang terakhir adalah sistem pakar berbasis jaringan saraf tiruan atau neural network based expert system. Yang keenam adalah implementasi expert system. Skop implementasi expert system dalam pembahasan expert system di SPK merujuk pada proses implementasi sistem pakar dalam aplikasi. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengimplementasikan expert system dalam SPK mereka untuk membantu karyawan dalam memilih proyek-proyek yang cocok dengan keahlian mereka. Mereka harus mempertimbangkan aspek-aspek implementasi seperti bagaimana cara mengumpulkan dan menyimpan data, bagaimana cara melatih mesin inferensi, dan bagaimana cara menyesuaikan expert system dengan kebutuhan karyawan. Proses apa saja yang terdapat pada expert system? Yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Langkah pertama dalam expert system adalah mengidentifikasi masalah atau keputusan yang perlu diambil. Kemudian pengumpulan data. Data dan informasi dapat berasal dari berbagai sumber seperti database, jurnal, atau hasil wawancara dengan ahli atau pakar. Kemudian analisis data dan informasi. Pada tahap ini, ada penerapan metode statistik dan matematika untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci. Kemudian membuat basis pengetahuan dan membangun sistem pakar. Setelah sistem pakar dibangun, kemudian sistem tersebut harus diintegrasi ke dalam aplikasi SPK. Aplikasi SPK ini dapat berupa software atau aplikasi berbasis web. Kemudian evaluasi dan perbaikan. Pada tahap ini dilakukan untuk memastikan aplikasi SPK bekerja dengan baik dan memberikan hasil yang akurat. Terakhir adalah pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan untuk memastikan aplikasi SPK tetap berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang akurat serta mampu menangani masalah atau keputusan lebih kompleks di masa depan. Contoh penelitian yang menggunakan expert system untuk membangun aplikasi SPK yaitu berjudul A Proposed Model Expert System for Disease Diagnosis in Children to Make Decisions in First Aid. Jadi penelitian ini berfokus untuk mengembangkan model expert system mendiagnosis gangguan umum penyakit pada anak-anak, yang diharapkan dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan tepat. Dalam merancang sistem pakar diagnosis penyakit pada anak pada jurnal ini, representasi basis pengetahuan disebut berbasis aturan dan ditulis dalam bentuk pernyataan, sehingga jika diberikan sebuah masalah, sistemnya akan menjawab dengan metode if-then. Dengan rules jika maka, representasi ini dimaksudkan untuk menangkap masalah sifat yang penting dan membuat informasi dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Entitas pengetahuan dalam sistem yang dikembangkan terdiri dari penyakit, masalah pernyataan, dan penjelasan. Terakhir, satu kondisi dapat memiliki beberapa masalah, sementara satu masalah hanya memiliki satu ide. Saya rasa sekian penjelasan saya mengenai expert system di SPK. Selanjutnya saya kembalikan kepada Miftah Farid. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah menjelaskan metode expert system kepada kawan-kawan semua di video kali ini. Nah, kawan-kawan semua, untuk video kali ini kami sudah menjelaskan ketiga metode. Yang pertama itu adalah artificial neural network, yang kedua itu adalah knowledge management system, dan ketiga expert system. Maka dari itu, kalau misalnya dari kami ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.